Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Seperti yang kemarin saya bilang pada video saya sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari sobat netizen ya. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ada satu keluarga yang dimana dia itu menyampaikan keluarga tersebut menerima ada 6 bantuan. Bahkan mungkin dia sendiri ya secara ekonomi berada di bawah mereka, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, terkait pertanyaan itu akan saya coba tanggapi, dan mungkin ini juga termasuk solusi bagi Anda yang belum dapat bansos tapi secara ekonomi Anda masuk dalam kriteria kemiskinan ya Bapak Ibu ya. Nanti kriteria kemiskinan itu ada apa aja akan saya bantu sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan mungkin juga nanti di masyarakat ditemui ada penerima bantuan ya, baik PKH ataupun BPNT yang secara ekonomi dia itu sudah mampu atau sejahtera. Ternyata Anda sendiri sebagai warga, sebagai masyarakat itu bisa membantu melaporkan. Bisa lapor cukup hanya menggunakan handphone saja itu bisa. Nah, bagaimana caranya? Semua akan saya kasih bocorannya pada kesempatan kali ini ya Bapak Ibu. Bagi Anda yang ingin tahu penjelasannya bagaimana dan ingin menambah wawasan, Anda bisa simak penjelasan yang nanti akan saya sampaikan, dan berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih senantiasa menyimak info di kanal YouTube Ahmad Haris Effendi. Sebelum saya memulai, ada baiknya bagi Anda yang mungkin baru bergabung di channel YouTube ini atau sudah lama bergabung, sudah lama menyimak tapi belum ditekan tombol subscribe, silakan Anda tekan dulu tombol subscribe-nya ya Bapak Ibu. Tak lupa jempolnya juga ditekan ya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan penjelasan terkait adanya satu keluarga yang mendapat 6 bantuan ya. Hal ini salah satunya ya disampaikan oleh salah satu sobat netizen kita kali ini. Pertanyaannya sebagai berikut ini ya Bapak Ibu. Nah, dari pertanyaan itu akan saya langsung jelaskan. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait bantuan sosial itu jenisnya ada banyak ya Bapak Ibu. Jadi ingat, bantuan sosial itu ada banyak jenis ya. Pemberi bantuan sosial itu tidak hanya dari Kementerian Sosial ya. Jadi lembaga ataupun pemerintah yang memberikan bantuan sosial tidak hanya dari Kementerian Sosial saja. Ada yang dari kabupaten kota setempat, ada yang dari desa, ada yang dari kementerian selain Kementerian Sosial. Misal contoh dari Kementerian ESDM ya, yang memberikan bantuan rice cooker. Ada juga bantuan beras ya, 10 kilo berasnya, yang itu dari Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan Bulog. Jadi Bapak Ibu ingat ya, bantuan sosial nanti jenisnya banyak dan tidak hanya PKH dan BPNT saja. Kita kenalnya PKH BPNT karena memang kedua jenis bantuan ini, terkhusus PKH, BPNT dan juga PBIJK atau Kartu Indonesia Sehat, itu memang sudah ada jauh-jauh tahun sebelumnya ya. PKH sudah ada sejak tahun 2007 ya. BPNT dari 2013. PBIJK juga sama dari tahun-tahun yang lalu. Jadi sebelum Covid sudah ada bantuan itu ya Bapak Ibu. Nah, kembali lagi ke topik terkait satu keluarga yang dia dapat bantuan. Saya kira bisa saya simpulkan di sini, keluarga tersebut bisa jadi adalah penerima PKH salah satunya ya. Karena keluarga PKH itu kan bisa menerima bantuan yang lain ya. Seperti satu yang PKH kita bilang ya, satu PKH, yang kedua dia adalah dapat sembako atau BPNT begitu. Yang ketiga dapat bantuan PBIJK, yang keempat bisa dibilang dapat BLT. Nah, BLT ini pun ini ada jenisnya banyak ya Bapak Ibu. Yang akhir tahun kemarin ada BLT El Nino. Yang di awal tahun ini rencananya ada BLT mitigasi, anggap saja sudah 5 ya. Berikutnya si anak karena dia sekolah bisa dapat KIP. Nah, KIP ini Bapak Ibu ini bukan dari Kementerian Sosial tapi dari Kementerian Pendidikan. Jadi ada 6 ya. Yang ketujuh dia dapat beras 10 kilo. Oh, bisa ada 7 ya, lebih dari 6 ternyata ya. Beras 10 kilo Bapak Ibu dari Badan Pangan Nasional. Jadi satu keluarga sebenarnya bisa memperoleh beberapa jenis bantuan, tapi yang memberikan lembaganya tidak sama. Yang dari Kementerian Sosial mungkin dari PKH, sembako dan juga PBI ya Bapak Ibu. Yang BLT, yang berikutnya itu juga BLT lagi. Berikutnya ada KIP dan beras. Ini KIP
ini bukan dari Kemensos ya, tapi dari lembaga lain. Beras juga sama dari lembaga yang lain. Nah, mungkin itu yang dimaksud ya, satu keluarga bisa dapat 6 jenis bantuan ya. Pemerintah daerah juga sebenarnya punya bantuan tersendiri Bapak Ibu. Ada bedah rumah ya, ada BLT yang anggarannya dari kabupaten kota. Nah, biasanya memang bantuan yang berasal dari kabupaten kota, penerimanya itu biasanya selain dari penerima PKH dan BPNT ya Bapak Ibu ya. Jadi selain penerima PKH BPNT, dia itu bisa menerima agar rata intinya. Umumnya seperti itu. Contoh seperti BLT COVID yang dari anggaran dana desa, penerima BLT COVID itu ditetapkan yaitu bukan dari orang PKH ataupun orang sembako, sehingga tujuannya agar merata. Karena Bapak Ibu ingat, warga yang kurang mampu jumlahnya memang sangat banyak. Sedangkan pemerintah dalam hal pemberian bantuan tentu kuotanya tidak sebanyak itu, karena juga melihat anggaran yang ada dan kemampuan negara yang ada begitu ya. Nah, itu terkait jawaban dari kenapa bisa dapat 6 bantuan, bahkan tadi lebih ada 7 ya. Berikutnya, bagi keluarga yang secara ekonomi di bawah itu dan tidak dapat bantuan, saran saya segera Anda usulkan diri Anda ke dalam data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Usulnya bagaimana Mas? Ya, biar cepat ya, biar cepat, tidak lama, Anda bisa segera usul ke desa atau kelurahan setempat. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 menyebutkan bahwasanya keluarga yang kurang mampu atau fakir miskin bisa secara aktif mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan. Undang-undangnya jelas ya Bapak Ibu ya. Silakan Anda bisa datang ke desa atau kelurahan agar nanti dibantu diusulkan oleh desa kelurahan jika Anda memang benar-benar layak ya. Untuk kriteria kemiskinan bagaimana Mas ya? Untuk kriteria kemiskinan bisa Anda lihat, ini adalah kriteria kemiskinan tahun 2022 dan ini masih berlaku sampai sekarang. Ditetapkan oleh Ibu Menteri Sosial. Untuk filenya nanti akan saya taruh di deskripsi. Itu adalah deskripsi kemiskinan. Jadi kriteria kemiskinan sudah jelas ya. Berikutnya terkait mungkin ada penerima PKH dan BPNT. Saya tidak bilang penerima bantuan dari daerah, tapi di sini adalah bantuan yang dari Kementerian Sosial. Dalam hal ini adalah PKH BPNT. Jika menemukan penerima yang sudah sejahtera dalam hal ekonomi, silakan segera dibantu dilaporkan ke desa atau kelurahan agar nanti dilakukan cross check lapangan atau verifikasi data ya Bapak Ibu ya. Mohon jangan sampai menjadi bahan perguncingan di bawah. Ini kayak aku masih dapat, segera bantu laporkan ya Bapak Ibu ya. Bantu laporkan, jangan takut. Silakan dibantu dilaporkan ke desa atau kelurahan agar nanti oleh desa atau kelurahan dilakukan namanya musyawarah desa atau musyawarah kelurahan untuk menentukan apakah penerima ini benar layak atau tidak. Nanti ada musyawarahnya. Anda juga bisa lapor kok menggunakan aplikasi Usul Sanggah. Aplikasinya ini bisa Anda unduh di Google Play Store. Anda bisa bikin akun dan Anda bisa menyanggah orang yang sekiranya dapat bantuan PKH atau BPNT tapi dia sudah sejahtera. Nanti setiap laporan akan ada petugas yang verifikasi ya Bapak Ibu. Baik, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga infonya bermanfaat. Jangan lupa diklik subscribe bagi yang belum subscribe, diklik like juga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.